Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a dinahu wa man walah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita karunia sehat walafiat sehingga hari ini kembali kita dipertemukan untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat juga kita panjatkan untuk Nabi besar pimpinan umat Islam dunia akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang mencintai beliau sehingga berhak mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari akhir. Ibu-ibu yang kami sayangi, hari ini kita akan melanjutkan Tanmiyatul Mufrodat. Ya, kajian kita hari ini berkaitan dengan Tanmiyatul Mufrodat, dan yang akan menjadi kajian kita adalah mufrodat dari ungkapan wala ya'izzu man adait. Apa ungkapannya? Wala ya'izzu man adait. Ya, di sini ada dua kata kunci yang akan kita kaji. Tetapi sebelum kita lanjutkan lebih jauh, marilah kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya. Wala ya'izzu man adait. Diamnya Dua ditelan. kata yang akan kita kaji lebih lanjut pada kajian kita hari ini. Yang pertama ada ungkapan ya'izzu yang sebelumnya sudah kita bahas sungguhnya. Ya'izzu adalah mudhari dari azza. Ya, azza, ya'izzu, masdarnya izza. Lalu ada aziz yang merupakan bentuk sifat dari kata tersebut. Masih diingat ini sifat yang mana? Aziz sifat yang mubalago ya. Mubalago aziz. Bukan ding, bukan. Tafdil. Tim tafdil. Iya, sebut semua ayo. Ayo sebut lagi yang lain apa? Lupa isim tafdil ini. Ayo, aziz. sebut aja lagi sifat-sifat yang lain. Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, mubalaghah, musabaha, ya nisbah. Tapi ini nggak tahu kayaknya ini isim tafdil. Aziz isim tafdil. Budes gimana Budes? Komentarnya Budes? Bating nggak masuk ya Ustaz. Dia ya. Nggak ada kabar. Budes, Mbak Ati nggak ada kabarnya Budes. Dia ikut ngejum nih bareng kita udah lama. Sibuk mulu Budes, bilangin tuh Mbak Ati jangan sibuk mulu. Yang mana ini kalau menurut Budes? Budes? Ya, Budes nggak keluar, Budes.
Ini sifat yang mana ini, Bu Des? Budes. Budes ngapain nih? Rusak lah kali itu HP-nya ya. Kalau yang Bu Lina ingat ya itu ya, isim fa'il polanya apa? Isim fa'il polanya fa'il. Iya, isim maf'ul. Kalau isim maf'ul, Isim maf'ul mu'al sama mu'il, Posat. Iya. Kalau sifat musabbahah, Musabbahah. Musabbahah yang lupa. Musabbahah mubalago lupa, Posat. Ya ada yang baik. mubalago. Ya, nanti kalau ada waktunya nanti diulang lagi ya, sehingga itu bisa menjadi landasan kita di dalam memahami. Kita lewatkan soal itu, ini sudah kita bahas pada pertemuan kita yang sebelumnya. Ya, itu aziz pada kajian kita sebelumnya itu adalah seperti rohim, seperti kabir, seperti qarib. Ya, itu masuk kategori sifat musabbahah bismil fa'il. Kita lanjutkan dengan membaca contoh. Ya, contoh berikut adalah contoh penggunaan untuk bentuk masdarnya. Apa bentuk masdar kata tersebut? Ijaz ya. Ijaz. Izzah. Ya. Izzah. Bentuk masdarnya adalah izzah. Dengan melihat bahwa izzah itu merupakan bentuk masdar, ini kalau itu dipahami sebagai masdar, lalu makna dasarnya mulia atau perkasa, maka makna izzah itu lebih tepatnya lagi atau lebih teliti lagi maknanya apa? Memperkasa ya. Izzah masdarnya baca. Makna aja, makna sudah kita sadari itu adalah masdar dan itu makna dasarnya mulia atau perkasa. Maka ketika menggabungkan antara makna dasar dan makna yang terinspirasi dari bentuk, itu melahirkan makna apa kira-kira? Bukan makna enggak tahu, Pusat. Masdar itu apa? Masdar itu coba diingat-ingat ya. Kata kerja yang dibendakan. Ya, jadi kalau begitu coba dibendakan itu mulia atau perkasa. Dimuliakan. Bisa nggak, Pusat, dimuliakan? Memuliakan. Kalau dibendakan bagaimana? Dimuliakan. Memuliakan bisa nggak, Pusat? Memuliakan? Enggak ya, membanggakan ya. Kalau makan gimana jadinya? Kalau makan misalnya sebagai contoh. Kalau makan, masdarnya memakani. Makan. Ada begitu ya, memakani ada. Makan, masdarnya.
Ya kalau dibendakan ya makan, kalau dibendakan jadinya bagaimana? Kalau kata itu dijadikan dibendakan. Memakan ya Pak Ustaz. Makanin. Iya, Iya Ustaz. makanin ya. Yang teringat makanin ya. Makan. Kalau Makanan. membaca, Makanan. kalau membaca, Membaca. Bacaan. kalau duduk, Dudukan. apa? Dudukan. Oh, dudukan. Kedudukan. Kalau Baca. masuk, Memasukkan. Kalau keluar, Mengeluarkan. Salah ya Ustaz? Mekan. jadi Kok ini jadi memang sudah pernah kita bahas berkali-kali, tapi memang kita lupa ya. Kalau karena namanya lupa itu artinya kan tidak ingat. Jadi kita ingatkan ya. Untuk memudahkan kita di dalam memahami makna kata-kata yang jenisnya itu masdar, dulu kita biasa pancing dengan kata makan. Makan, makanan, minum, minuman, masuk, pemasukan, keluar, pengeluaran, duduk, kedudukan, kuasa, kekuasaan, gitu ya. Agung, keagungan, gitu. Itu beberapa kata yang dulu kita jadikan sebagai patokan. Tapi karena mungkin sudah terlalu lama ya, sehingga terendap, tertutup oleh kenangan, oleh ingatan yang lain. Nah, jadi kalau mengikuti gaya-gaya yang sudah kita miliki, mulia itu jadinya kemuliaan. Perkasa itu menjadinya keperkasaan. Jadi kata al-izzah itu, kata al-izzah bisa dimaknai dengan arti ya, bisa dimaknai dengan arti kemuliaan atau keperkasaan. Bisa diikuti? Ya, bisa. Kemuliaan, keperkasaan. Iya, baik. Coba kita baca ya, baca secara lengkap contoh penggunaannya di dalam sebuah kalimat utuh. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Nah, coba dilihat, diamati. Ya, dilihat, diamati. Apa ada kata yang belum terpahami? Kalau Udah belum ketemu, coba dibaca ulang ya, dibaca ulang sekali lagi. Walillahil hizza wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Iya. Ayo Budet. Ya, silakan. Kalau ada yang belum terpahami, gitu ya, yang belum terpahami, silakan disampaikan. Nanti kita bahas bersama-sama. Udah paham Pak Ustaz. Budet, paham nggak Budet? Budet, paham nggak? Munafiki dan Munafikin, orang-orang munafik. ya. Lah ya lamuna. Lah diikuti film Dori. Mengetahui. Nah, tidak mengetahui. Sudah? Sudah. Ya, silakan. Siapa yang mau berbagi pemahaman lengkapnya? Artiin langsung ya, Ustaz. Apa aja sesuai dengan selera, sesuai dengan minat, silahkan. Walillahi, milik Allah. Apa? Hizah, keperkasaan. Wali rasulihi dan milik Rasul.
walil mu'minina dan orang-orang mukmin, walakina dan akan tetapi munafikina orang-orang munafik la ya'lamun mereka tidak mengetahui. Iya, bagus. Jadi bagaimana pemahamannya berdasarkan arti kata-kata yang ada di dalam kalimat tersebut? Mendahulukan subjek dulu ya Ustadz ya. Silakan dicoba. Coba apa? Wali Berat. rasul Keperkasaan adalah milik hanya Allah. milik Allah dan Rasul. Dan Keperkasaan hanya milik Allah dan Rasul dan orang-orang mukminin. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Iya, baik, bagus ya. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Iya, silakan dibaca. Innallaha Azizul Hakim. Iya, baik. Silakan Bu Des ya, coba. Sesungguhnya Allah Maha perkasa. Hakim apa ya? Lupa. Hakim lupa. Perkasa. Hakim apa? Adil ya, adil. Hakim adil kali ya. Sesungguhnya Allah Maha perkasa. Ya, Lin ya. Hakimnya apa ya, Lin? Ya. Jadi itu kata yang tadi terlupakan. Ini cocok nih namanya lupa. Karena kita pernah belajar ya. Di pelajaran ke-20 sudah menemukan apa makna untuk kata hakim. Silakan dipakai. Ya loh. Makanya les aja sih, Zat. Sesungguhnya Apa? Allah Haji. Maha ya, sesungguhnya Allah Maha bijaksana. Aziznya gimana? Udah jangan kelewat. Sesungguhnya Allah perkasa dan maha bijaksana. Iya, kalau perkasanya nggak pakai maha, Bu Des. Sesungguhnya Allah Maha perkasa dan Maha. Budes ulang lagi, Budes. Sesungguhnya Allah perkasa dan maha bijaksana. Ya, Iya. Ustaz. Maha Baik. perkasa, Maha bijaksana. Iya, Ya, oke, ya. baik. Perkasa dan maha bijaksana. Iya, azizun ya. Iya, baik. Itu dia kata pertama yang bisa kita kembangkan lebih lanjut dari ungkapan wala ya'izzu man adait, ya. Dari ungkapan wala ya'izzu man adait. Nah, kata adait, ya, adait. Masih ingat itu bentuk berapa? Adait. Adait bentuk ke satu peketing. Dulu waktu. Adait bentuk ke apa mundur ya? Bentuk satu ya, Ustaz? Bentuk keempat bukan, Ustaz? Menurut Bu Des itu bentuk keempat ya? Hadai. Tawallau ya tawal. Enggak apa-apa, biar cepat. Nanti kan jangan terlalu lama menguap nanti ingatannya gitu.
Kalau yang teringat dan diduga itu bentuk 4, katakan begitu. Menurut Budes itu bentuk 4 ya? Iya. Gitu aja. Selesai ceritanya. Enggak, Ustadz. Ah? Salah. Untuk 3. Bentuk 3. Menurut Bu Lina itu bentuk berapa? Bentuk 1, Ustaz. Iya, Madin. baik. Ya, yang penting dalam kaitan ini adalah ilmu apa yang kita gunakan. Soal dia bentuk berapa kan gampang, saya sebut langsung juga kan bisa. Cuman bukan itu. Bukan hanya akhir yang kita harapkan, tetapi proses penggunaan ilmu yang kita miliki. Budes menduga itu bentuk 3 apa yang menjadi patokannya? Ada alif ya. Ada alif ya saya. Ada alif di kedua. Oke, bagus ya, masih ada yang diingat. Kalau Bu Lina apa yang diingat sehingga menduga itu bentuk 1? Tadi belakang. Iya, oke, bagus ya. Tuh. Bagus terus. Ya kan ada yang diingat tuh kan bagus gitu. Daripada nggak ada yang dipakai sama sekali gitu ya. Gitu. Nah, lumayan deh. Ya, coba ya kita lihat ya. Ini ya kan bisa kita. Ini artinya kan dua-dua itu punya alasan ya. Dua-duanya itu punya alasan. Punya alasan. Coba untuk Budes ya, untuk Budes. Ya, untuk Budes. Pelajaran ke-20 lagi coba, Bu. Sudah pelajaran 20? Ya. Ke kaidahnya, apa yang dibahas di situ? Kaidah pelajaran 20. Pelajaran 20, Ustaz. Kaidahnya. Iya. Apa kaidahnya? Ya? Yang mazid bil khair. Iya. Bagus ya. Al-mazid biharf. Coba dilihat pola-polanya. Af'ala, yuf'ilu, if'al. Terus? Fa'ala, yufa'ilu, taf'il. Taf'il. Iya. Fa'al, yufa'il. Mufa'ala. Iya, baik ya. Nah, apa yang kita ingin bahas di situ coba berdasarkan ingatannya Budes ya. Fa'ala itu bentuk berapa di situ? Fa'ala. Bentuk 3. Coba dilihat di atasnya ya. Coba lihat atasnya. Fa'ala. Bentuknya apa, Budes? Fa'ala. Bukan bentuk 1, Ustaz. Iya, bentuk 1, Madin. Ya, coba lihat ya. Itu fa'ala itu bentuk apa dia? Fa'ala Madin. Iya, baik. Huruf keduanya apa? Alif, hamzah, alif. Huruf keduanya apa? Alif. Jadi ini kan mirip ya dengan apa yang tadi Budes itu ya. Budes ingat bahwa kata Budes adaita itu adalah bentuk berapa?
Bentuk 3 saya bilang tadi, Ustaz. Iya, bentuk 3. Apa penanda yang Ibu Des ingat? Alif. Iya, baik. Jadi ada beberapa hal yang perlu dibenahi dari apa yang Bu Des ingat. Yang pertama, gitu ya, yang pertama bahwa kita belum pernah menemukan penciri bentuk 3 itu alif di urutan kedua. Itu belum pernah nih pengalaman kita atau paling tidak kita bisa berkata kita belum pernah menjadikan alif urutan kedua itu sebagai penanda bentuk 3. Kita bentuk 3 dulu itu kita paling rahasiakan bentuk 3. Dia nasibnya mirip seperti orang ketiga. Nah, orang ketiga disembunyikan. Setan. Begitu sudah meninggal suaminya baru kok ada wanita lain yang menangis sesegukan di samping almarhum. Oh, ternyata itulah yang disembunyikan orang ketiga selama ini. Itu biasanya disembunyikan dulu. Kita kan waktu itu. Yang ketiga disembunyikan. Ya, tapi kalau dia bukan 1, bukan 2, bukan 4, bukan 5, ya itu 3 lah gitu dulu. Belakangan kita punya penanda lain untuk bentuk 3 itu kita tandai dengan apa? Sukun tengah-tengahnya. Iya. Gitu. Itu yang populer. Yang populer kita, Iya, gitu ya. tandanya sukun di tengah-tengahnya. Nah, itu yang populer ya kita gunakan. Walaupun kan perkembangan ilmu kita berikutnya itu kan lebih ini lagi ya, lebih maju lagi kita belajar. Maka yang pertama itu yang ingin kami sampaikan ke Bu Des ya, diingat bahwa pertama kita belum pernah menggunakan alif urutan kedua itu sebagai penanda bentuk ketiga. Yang ada adalah kalau sukun di tengah-tengahnya. Dan itu pun sukun itu ada catatan lain, tidak hanya sekedar sukun. Dalam kaitan tengah-tengah itu kita bicara tentang ganjil, baru ketahuan tengahnya. Sehingga dalam contoh-contoh yang ada sebenarnya, sukun di tengah-tengahnya itu ketika 3 huruf. Iya, ya, 3 huruf. Kalau tengah-tengahnya sukun, itu duga adalah masdar. 3 huruf kalau tengah-tengahnya ada barisnya itu adalah fi'il gitu. Baru tahu, Ustaz. 3 huruf tengah-tengahnya. Baru tahu. Bukan baru tahu sebenarnya, tapi kita membahasakan dengan cara yang berbeda. Coba aja kalau kita lihat dulu, kalau untuk fi'il madin kan kita mengenalnya AA. Ya, kataba. Hafizo, gitu kan? Hafizo. Nah, sedangkan alima begitu, itu kan? Sedangkan begitu untuk masdar kan, yang 3 huruf tadi alima ilm, lamnya tengah-tengahnya sukun. Ya, ilm. Ya kan? Kalau alima, lamnya kan ada barisnya. Fi'il. Fi'il. Gitu. Fi'il itu. Hafizo juga begitu. Hafizo. Tengah-tengahnya ada barisnya. Itu fi'il. Tapi kalau hifz, tengah-tengahnya sukun, nah itu kita duga sebagai masdar. Bahasa persisnya sih enggak begitu, karena kita akan mencari kata dan ungkapan lain ketika kata dan ungkapan lama enggak mempan gitu. Enggak mempan. Maka kita cari yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, malah kalau kita sempat menggunakan alif urutan kedua sebagai penanda bentuk. Tetapi itu bukan untuk bentuk 3. Melainkan bentuk berapa? Bentuk 4. Ya. Bahwa yang ditandai dengan ada alif urutan kedua itu dibentuk 4. Ya, coba kita lihat lagi ya sebagai contoh. Sifat itu, Ustaz. Iya, yang belakangan hari kita sebut dengan isim fa'il gitu ya. Iya, betul. Kita lihat sebentar nih untuk
mengenang masa lalu kita. Halaman 11 coba, 10, 11 buku 1. Sudah sampai di situ? Dulu. Ya, udah Ustaz. Iya. Apa contoh itu di tasrif ya, yang Tanmiyatul Mufradat nomor 4 yang tasrif? Iya. Itu kan ada. Yang pertama contoh bentuk 4 sifat adalah qori. Qori, pembaca. Ya. Yang kedua adalah alim. Alim. Yang Kemudian mengetahui. yang ketiga ada khaliq. Khaliq, pencipta. Iya. Cuma kalau ini juga nih berdasarkan pengalaman kita belajar, kita dulu tidak hanya mengatakan alif urutan kedua, tapi kemudian kita mengatakan naik turun itu ilmunya kan, ingat nggak begitu? Iya. Ya, nanti supaya Bu Lina jangan bilang baru ngomong sekarang. udah pernah ngomong. Enggak, kalau udah Maina tahu Ustaz. Iya, ya. Tadi juga nyatanya kita omongin tadi nggak tahu itu bentuk aziz. Ini nggak sepenuhnya bisa diterima ini pernyataan Bu Lina. Kita udah omongin kemarin itu. Tadinya nggak tahu kan tadi. Ya. Alif urutan kedua naik turun. Kalau di sini kan bukan adi, kan bukan begitu ini. Tuh, seumpama dia adi, ya, seumpama adi itu mungkin terasa karena kan kemiripan yang sangat banyak. Tapi ini kan bunyinya ada. Tuh, samping kemudian berkaitan dengan alif urutan kedua. Itulah yang tadi yang di halaman 20 ya, halaman 20 kita sudah pernah sampaikan bahwa ini yang akan menjadi pembeda. Gitu ya, pembeda antara isim fa'il ya, isim fa'il istilah kita belakangan ya, atau sifat istilah kita lama, isim fa'il dengan pola 3 tambah 1 yang ketiga. Ya. Kan mirip kan itu fa'il, fa'al, fa'il, fa'al. Fa'al, ya Ustaz, benar. Ya mirip itu. Maka itulah dulu sejak awal kemudian untuk mengantisipasi supaya jangan terlalu terpengaruh oleh alif urutan kedua, maka kita kemudian sampaikan bentuk 4 itu di antara penciri. Hilang lagi. Suaranya hilang. Ya, tadi ya. Kan mirip betul itu. Fa'il, fa'al. Itu fa'ala kalau diwakofkan kan jadinya begitu. Fa'ala. Kalau diwakofkan fa'al. Isim fa'il. Itu dia beberapa catatan dari ilmu yang Des mampu kumpulkan dan mampu ungkapkan. Ya, jadi posisi kita, karena itu saya tadi sampaikan bahwa ini bukan soal akhir yang terpenting, bahwa ada ita itu bentuk berapa, tetapi bagaimana kita memahaminya berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah kita miliki. Nah, kalau ada ita, tadi Bu Lina mengatakan bahwa ini adalah fi'il madin bentuk 1 karena ada ta di kiri, itu lebih mendekati apa yang kita sudah pelajari. Gitu. Masih ingat Bu Des, kalau di fi'il madin di sebelah kirinya ada huruf apa saja? Dan kita pernah sampai bikin lagu kayak lagu anak-anak dulu biar gampang diingat gitu. Ingat nggak lagu anak-anaknya untuk fi'il madin sebelah kirinya? Sebelah kiri ada apa ya? Ada huruf ta. Itu kita bilang lagu apa? Nun. Ya, at itu tumna at
Nun. Tumna. Wow. Ada di fi'il madin. Lupa. Lupa Ustaz. Coba lihat pelajaran 7 coba, pelajaran 7 coba. Buku 1. Halaman 43, Bu Des. Ada huruf at, ta, tu, na, tum. Tu, ta, na, Wow. tum. Wow. Ya, ini adalah kaidah bahasa Arab yang sangat dasar, betul-betul dasar ini. Itu karena itu nih, dan ternyata ketika yang dasar ini terlupa, itu bisa merembet ke mana-mana. Tati tutumna, Nah, tati tutumna, wow, gitu. tu, ta, tum. Ya. Tak sukun, kemudian yang dulu ilmu kita itu menandakan ya huruf-huruf yang ada di sebelah kiri fi'il madin yang kita bilang hiji, siji, sudah terjadi, berubah di kiri gitu ya. Tuh menandakan domir pelaku. Itu kan sudah lama kita bicarakan. Baik, itu dia terkait dengan adaita. Berkaitan dengan adaita. Kepentingannya apa? Ini adalah kepentingan kita untuk mengusahakan bahwa apa yang sudah kita pelajari dan penting untuk diketahui itu benar-benar ada di dalam pikiran dan hati kita. Kita lanjutkan berikutnya. Dari kata adaita ini kemudian berkembang kata aduun. Ya, aduun yang tadi kalau di adaita itu kan maknanya engkau musuhi. Engkaunya dipahami dari taknya. Nah, kalau kita ambil ya pokok kemudian dari kata itu adaita ada kata adu. Jamaknya ada. Adu jamaknya ada yang bermakna musuh. Mari kita lihat beberapa ungkapan ya contoh yang mencerminkan konteks penggunaan kata aduun di dalam kalimat. Kita baca yang pertama, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Apa contohnya? Inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Ya, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Nah, Mak, di buku lakuma. Boleh. Kan nggak ini ya. Nggak terlalu ini kalau kita ingat ilmu kita ya, kalau kita ingat ilmu kita itu kan tidak terlalu membingungkan. Ya udah nggak apa-apa. Apa maknanya kalau lakuma dan apa maknanya kalau lakum? maknanya laku bagi kamu. Lakuma sama lah Ustaz ya. Maknya lakum. Lakum. Kamu bagi apa yang kamu sesungguhnya setan musuh nyata bagi kamu, udah gitu doang kan Ustaz? Apa? Jadi bedanya lakum dengan lakuma. Lakum bagi kamu, lakuma hanya bagi kamu. Nah, Yes, ini berarti terlupa. Ini berarti terlupa. Maka informasi dari Buddhas itu penting. Penting menjadi pintu masuk kita mengingatkan. Jadi lakum dengan lakuma, ya. Lakum dengan lakuma itu seperti antum dengan antuma. Lakum dengan lakuma itu seperti hum dengan huma.
yang kita pernah pelajari, mudah-mudahan ingat gitu. Rabbighfirli waliwalidayya. Warhamhuma. Ya, di situ warhamhuma kama rabbayani shogiro. Kan begitu doanya. Huma beda dengan hum, walaupun berkaitan erat. Lakuma beda dengan lakum, walaupun berkaitan erat. Sudah teringat apa bedanya? Belum? Udah, Ustaz. Apa? Kalau Ida? Apa bedanya? Untuk kalian, Bedanya dia. Wah. Apa ya, Len? enggak. Rumah. Baik, kalau belum teringat juga, mari kita seperti biasa. Mengenang masa lalu, kita jalan kembali. Itu yang nyata bagi siapa yang bagi siapa? Bagi kalian semua. Itu kalau untuk manusia. Bagi kalian berdua untuk Adam dan Hawa. Iya, baik. Itu ya. Nah, kita lanjutkan. Ini berikutnya ke Tanmiyatul Mufrodat yang terakhir. Ya, Tanmiyatul Mufrodat kita yang terakhir. Dari ungkapan Rabbana wa ta'alaita. Apa makna ta'ala? Kita lihat Ta'ala. bukunya. Ya. Ta'ala. Iya, apa maknanya? Ta'ala. Tak terbacakah yang ditampilkan di layar? Ta'ala. Apa sih ta'ala? Buku nggak terbaca di buku? Baca Ustaz, baca Ya, Ustaz. bacalah. Kalau terbaca, bacalah. Iya, Ta'ala tuh. Ya udah ya baca. Ta'ala ini ya Rabbana wa ta'alait. Ya Ustaz. Iya, kalau terbaca, bacalah apa maknanya. Ya Tuhan kami dan Engkau maha tinggi, Ustaz. Nggak terbaca yang di buku, makna ta'ala. Tinggi. Apa ya? Tinggi, maha suci. Lihat di ini juga kan ada nih di layar. Di Oh layar. iya, maha tinggi, maha suci ada ya Ustaz. Maaf. Iya, begitu. Nah, jadi apa makna lengkap? Ta'alallahu amma yasifun. Apa makna lengkapnya? Allah maha suci. Maha suci. Amanya apa ya? Amma yasifun. Allah maha suci. Amma yasifun. Nggak tahu Ustaz, lupa yasifun. Kan ada an. Kita pernah belajar dulu di huruful jarri. Oh, andari ya, Ustaz. Ya, bisa. Jadi apa maknanya? Allah maha suci dari yasifun. Dari sifun. Dari kata sifat.
apa ya? Lupa apa ya Ustaz? Lupa. Dari kata sifat. Iya, Pak. Dari kata sifat. Iya dari kata sifat. Tahu Iya, tapi nggak silahkan. tahu. Jadi ininya. maknanya apa? Jadi maknanya apa kalau begitu? Allah Maha Suci dari sifat-sifat mustahil ya Ustaz. Maha Suci Demikian Allah. kajian kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan semua tetap sehat walafiat. Amin. Dari kajian-kajian kita ini terlihat bahwa untuk bisa sukses di dalam memahami ilmu-ilmu dasar mohon diingat ya, ilmu tentang domir, ilmu penanda domir, kemudian ilmu ciri khusus bahasa Arab, karena itu akan menjadi fondasi kita untuk memahami materi-materi yang akan datang. Baik, di akhir dari kebersamaan kita, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.